Selamat malam. Perkenalkan, saya Hanifan Zakiamini dari kelas MG 204. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk UAS. Eh, saya akan mempresentasikan jawaban atas mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, dosen pengampu Pak Wahyu Purbo Santoso. Sesuai instruksi, saya merekam dengan menggunakan Zoom karena memang saya hanya memiliki toolsnya ini saja. Soal ujiannya tentang infografis OJK dengan tema OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. UAS bersifat mandiri dan individu. Soalnya ada 6. Di sini saya akan menjawabnya di PPT saya. PPT saya terdiri dari 11 slide. Langsung saja, OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Soal pertama, jelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor, yang merupakan milestone bagi industri pasar modal. Kredit perbankan November 2022 tumbuh 11,16% year-on-year. Dengan nominal kredit secara MTM naik besar rupiahnya, baik itu pasar saham, dana investasi, CDS, maupun surat berharga negara atau SBN. Perkembangan pasar modal Indonesia tercatat stabil dan terus berkembang positif. Ini adalah berita baik untuk negara kita, karena ketika di dalam gempuran tentang COVID, negara kita bisa membuat kondisi pasar modal itu berkembang positif. Jumlah investor pasar modal akan mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Pertumbuhan investor sebesar 37,68% year-on-year, menandai tonggak baru bagi industri pasar modal. Minat untuk menghimpun dana di pasar modal hingga 30 Desember 2022 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar 267,73 triliun. Dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Penggalangan dana melalui securities crowdfunding atau SCF untuk mendukung pengembangan UMKM juga terus berkembang karena 334 pelaku UMKM telah berhasil menggunakannya, mengumpulkan 713,29 crore dari 13 promotor platform SCF. Soal nomor 2. Jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Berdasarkan infografis kredit, perbankan, dana pihak ketiga, dan risiko kinerjanya. Jawabannya, kondisi perbankan bulan November 2022 tumbuh sebesar 11,16% year-on-year. Di saat pandemi mampu membukukan kinerja memuaskan bagi negara dibandingkan dengan penyaluran kredit di industri perbankan nasional tahun 2021. Dari sini kita bisa melihat ada gap antara tahun 2021 dengan 2022, yang artinya ketika ada selisih di 2021 itu lebih rendah dibanding 2022. Berarti memang ada kenaikan. Di November 2022,
Pihak ketiga, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 8,78% year on year menjadi 7.974 miliar. Pinjaman bank, pinjaman MTN nominal meningkat sebesar 13.096 triliun menjadi 6.347,5 triliun. Dan di pinjaman dan dari pinjaman restrukturisasi, pinjaman restrukturisasi COVID-19 berjalan positif, mencatat penurunan dari 13,27 triliun menjadi 499,87 triliun. Soal nomor 3. Jelaskan keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Maaf, saya pindahkan terlebih. Jawabannya, beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, di antaranya pendapatan premi, piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan fintech P2P lending. Di sini kondisi grafik infografis keuangan non-bank di tahun 2022. Saya sudah capture grafiknya. Di sini kita bisa bacanya mulai dari pendapatan premi di bulan September 2022, pendapatannya itu 232,16 triliun. Di bulan Oktober 255,2 triliun. Di bulan November 280,24 triliun. Begitupun piutang pembiayaan. Cara membaca infografisnya pun sama. Di bulan September 397,42 triliun. Di bulan Oktober 402,64 triliun. Di bulan November 409,49 triliun. Di bagian aset dana pensiun di bulan September 337,50 triliun. Di bulan Oktober 338,71 triliun. Di bulan November 341,87 triliun. Dan seterusnya di bagian fintech, P2P lending, RBC asuransi umum, giring rasio perusahaan pembiayaan, dan NPF ini cara bacanya seperti itu. Ketika di bulan November itu ada kenaikan, dan di sini sudah dijelaskan memakai grafik. Ada grafik bottom dan ada grafik bottom dan grafik garis juga. Soal nomor 4, uraikan secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Kebijakan OJK itu ada 8 yang saya sudah uraikan ini. Yang pertama, mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Yang ketiga, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Yang keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Yang kelima, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Yang keenam, upaya enforcement atau penegakan hukum. Yang ketujuh, peningkatan governance di sektor keuangan. Yang kedelapan, dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Itu adalah uraian secara singkat. Nextnya, soal nomor 5. Bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2022? Berikan opininya. Dan ini adalah opini saya. Melihat adanya keberadaan OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi. Maka dari itu, adanya program edukasi ini sangat bagus untuk masyarakat karena adanya perlindungan tercela kepada masyarakat.
OJK sendiri mengajak para stakeholder lainnya untuk terus melakukan edukasi. Kenapa edukasi itu penting? Karena ini merupakan fondasi dari masyarakat atau konsumen kita untuk memahami tentang produk jasa keuangan apa yang begitu kepada mereka. Informasi yang saya dapat setelah saya mencari-cari, ternyata OJK itu telah melakukan survei nasional literasi inklusi keuangan dan hasilnya cukup menggembirakan, di mana tingkat literasi dan inklusi naik cukup signifikan. Dan ini adalah berita bagus, positif bagi negara kita. Soal yang terakhir, soal yang keenam, bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022? Berikan opini. Opini saya sangat bagus karena OJK berusaha menyusul sumber-sumber ekonomi baru yang utamanya itu ramah lingkungan. Berarti menjaga bumi juga agar tetap indah, agar tetap sehat bumi kita dan bisa eh, mencapai masa depan yang indah juga. Lalu kredit kendaraan yang berbasis baterai sudah OJK perluas, bahkan nanti produsen perusahaan motor yang menggunakan baterai akan OJK dorong ekonomi digital. Wah, ini keren ya. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan eh, jawaban puas saya. Mohon maaf jika ada lontaran kata saya yang kurang enak, kurang sopan. Cukup sekian, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih, selamat malam.